Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, atas segala limpahan rahmat dan nikmat anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi dan para rasul. Kalau beliau adalah pemimpin para nabi dan para rasul, maka beliau adalah yang terbaik dari seluruh manusia yang ada. Bahagia kita, bangga kita menjadi umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat dari manusia terbaik di permukaan bumi. Bangga yang bukan sombong. Namun kebanggaan menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dari kata-kata, akan tetapi juga harus diiringi dengan mengikuti, mencontoh, meneladani apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ajarkan. Karena yang terpenting dari seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah risalah yang beliau bawa. Yang terpenting dari seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah risalah yang beliau bawa. Oleh karena itu, ketika seseorang menyatakan cintanya kepada Rasul, menyatakan bangganya menjadi umat Rasul SAW, kemudian tidak mengikuti risalah yang beliau bawa, ini aneh. Karena risalah itulah yang terpenting. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku saudariku rahimani wa rahimakumullah, sepertinya antara panitia kajian kita yang di sini dengan yang mengatur acara beda miskomunikasi. Kita sepakat bahwa di kajian Nur Salma kita tidak ada judul-judul apapun. Kita bicara rileks tentang tauhid. Kita bicara tentang ilmu akidah, ilmu tauhid. Namun tak ada judul, tak ada apa, tapi kita bicara ilmu akidah yang bisa menyelamatkan kita dari kesyirikan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, maka judul yang tadi disampaikan kita batalkan. Kita tukar dengan berbicara tentang seputar tauhid dan akidah, ya. Namun kita berusaha serileks mungkin, karena seperti pertemuan kita yang terakhir kita katakan bahwa antum sudah terlalu lelah dan ini waktu istirahat, sehingga kita berusaha untuk membuat antum tidak terlalu dibebani lagi dengan kajian. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini semua umat Islam tahu, insya Allah, bahwa dosa yang terbesar itu syirik. Dosa yang terbesar itu adalah syirik. Namun yang jadi permasalahan adalah mereka tidak bisa mendeteksi ini syirik apa tidak. Pekerjaan mereka ini syirik atau tidak. Kalimat yang paling agung di dalam agama Allah, di dalam syariat Rasulullah adalah la ilaha illallah. Dan itu adalah moto hidup seorang mukmin, seorang muslim. Moto hidupnya la ilaha illallah. Syarat masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah. Tidak hanya sekedar mengucapkannya dan harus meyakininya. Tidak hanya sekedar meyakininya, harus sesuai dengan moto hidup itu. Namun ketika yang terjadi adalah banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, namun kurang mengerti apa arti dari kalimat yang mereka ucapkan.
Sehingga apa? Sehingga hal-hal yang bertabrakan dengan la ilaha illallah dikerjakan. Perhatikan, dia mengucapkan la ilaha illallah. Hal yang 180 derajat berbeda dengan la ilaha illallah, 100% bertabrakan dengan la ilaha illallah dia kerjakan. Apa artinya? Artinya dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Dan disinilah masuknya pintu kesyirikan yang sangat luas di dalam perilaku banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini yang harus kita hindari. Dengan apa? Dengan mengerti apa itu la ilaha illallah. Di dalam Al-Quran berbahasa Arab, Allah sering menyebutkan dua kalimat. Pertama, ilah, yang ada pada la ilaha. Ilah, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Dan di dalam Al-Quran juga Allah sering menyebut kalimat Rabb. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Hai orang-orang yang beriman, beribadahlah kepada Rabb kalian. Ada kalimat Rabb, ada kalimat ilah. Yang kepada la ilaha illallah. Padahal dia tidak berpegang lagi kepada la ilaha illallah. Ini yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini. Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat, Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, Rasul kita diutus dengan lisanun arabiyyun mubin. Dan pasti ketika Allah memilih bahasa Arab itu tak sembarang pilih. Pilihan yang terbenar, pilihan yang paling sempurna. Oleh karena itu, mari kita ketahui makna Rabb secara bahasa Arab, makna ilah secara bahasa Arab, sehingga kita tahu dari mana datangnya masuknya kesyirikan dilakukan kaum muslimin, dan mereka menganggap itu bukanlah hal yang bertabrakan dengan la ilaha illallah. Rabb dari kata-kata Rabba yurabbi yang bermakna seluruh yang berhubungan dengan penciptaan, memiliki, mengatur, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Ini cakupan makna Rabb. Ketika kita mengatakan Allah Rabb saya, itu arti dari kata-kata Rabb yang kita ucapkan, Allah yang ciptakan saya, Allah yang hidupkan saya, Allah yang memberi rezeki kepada saya, Allah yang mengatur segala urusan saya, Allah yang mengatur seluruh urusan di permukaan bumi ini. Siapa yang menurunkan hujan? Allah, berarti Rabb. Siapa yang menciptakan engkau dan menciptakan bumi dan seluruh isinya? Allah, berarti cakupan makna apa? Rabb. Yang berhubungan dengan Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang melakukan segala-galanya. Allah dengan segala perbuatannya yang berhubungan dengan af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah yang Allah lakukan kepada makhluknya, ini cakupan makna apa? Makna Rabb. Allah Rabb saya. Kita mengatakan raditu billahi Rabba. Aku ridho Allah sebagai Rabb. Ini baru di kalimat Rabb. Apa arti Rabb? Rabb adalah berarti aku ridho, aku meridhoi, aku meyakini Allah lah yang menciptakan saya, Allah yang menghidupkan saya, Allah yang memberikan rezeki kepada saya, Allah yang menjauhkan saya dari mara bahaya, Allah yang menyembuhkan saya, Allah yang memberikan saya keturunan, Allah yang memberikan saya pasangan, Allah yang terus dan seterusnya dan seterusnya. Allah yang memberikan saya jabatan, Allah yang memberikan saya gaji walau melalui perusahaan. Allah berikan kepada saya melalui perusahaan, Allah berikan kepada saya melalui orang lain. Ini cakupan makna apa? Cakupan makna Rabb. Adapun makna ilah, saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, makna ilah tidak itu. Apa makna ilah? Yang diibadati. Kalau Rabb itu adalah perbuatan Allah dan tindakan Allah kepada hamba,
Coba lihat, perhatikan Rob tadi, perbuatan Allah kepada hamba. Allah mencipta, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memberi rezeki, Allah yang memberikan nikmat, Allah yang memberikan pangkat dan jabatan, Allah yang mengangkat siapa yang pun ia angkat sebagai raja, mencabut kerajaan dari siapapun yang ia inginkan. Allah, lihat dari atas ke bawah. Adapun ilah terbalik, dari bawah ke atas. Apa itu ilah? Ilah adalah saya hanya sujud kepada Allah, saya hanya berdoa kepada Allah, saya hanya meminta kepada Allah, saya hanya menggantungkan hidupku kepada Allah, saya hanya akan meminta perlindungan mara bahaya kepada Allah, saya meminta agar panen saya jadi di tahun ini hanya kepada Allah, saya meminta pengamanan untuk rumah saya yang saya tinggalkan agar selamat dari mara bahaya hanya kepada Allah. Saya ingin safar, saya ingin melaut, saya ingin masuk hutan karena sebuah pekerjaan, saya hanya minta perlindungan hanya kepada Allah. Ini dia cakupan makna ilah. Kalau Rob itu dari Allah kepada hamba, ilah itu adalah hamba kepada Allah. Sehingga dua makna yang berbeda. Ketika terjadi kerancuan arti Rob dan ilah ke dalam bahasa Indonesia, terjadi kerancuan makna la ilaha illallah di dalam pemahaman sebahagian besar kaum muslimin. Ketika dia meyakini Allah yang menciptakan saya, ketika dia meyakini Allah yang memberi rezeki saya, ketika dia meyakini Allah yang mengatur langit dan bumi, dia merasa sudah la ilaha illallah. Bisa difahami Bapak dan Ibu? Di situ terjadi kerancuannya. Dan ini terbukti. Ini terbukti dan saya secara pribadi telah membuktikannya. Ada sekitar waktu itu 300-an siswa yang kita dimintai untuk mengajarkan ilmu tauhid kepada mereka. Saya bertanya kepada mereka di kesempatan itu, apa yang kalian tahu daripada la ilaha illallah? Apa yang kalian tahu dari la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah menurut pemahaman yang kalian tahu? Beraneka ragam jawaban, tapi semuanya mengarah kepada makna la rabba illallah. Yang menghidupkan kami, kita adalah Allah. Kamu, oke, siap. Yang lain, yang memberi kita nikmat adalah Allah. Oke, kamu. Yang mengatur alam semesta adalah Allah. Oke, kamu. Yang memberikan kepada kita seluruh fasilitas kehidupan adalah Allah. Oke, yang menurunkan hujan adalah Allah. Semua menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Yang mengatur seluruh urusan adalah Allah. Makna la ilaha illallah yang mereka ketahui lari seluruhnya makna kepada la rabba illallah. Padahal yang dituntut oleh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keyakinan bahwa Allah yang menghidupkan, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mengatur segala-galanya, Allah yang memberikan nikmat, ini belum keyakinan la ilaha illallah. Dan ketahuilah bahwa keyakinan seperti ini pun diyakini oleh orang Quraisy. Di dalam Al-Quran Allah katakan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kalian bertanya kepada orang Quraisy, siapa sih yang ciptakan kalian? Orang Quraisy jawab, Allah. Ditanyakan kepada orang Quraisy, wa man yudabbirul amr? Siapa yang mengatur seluruh urusan? Orang Quraisy jawab, Allah. Sayaqulunna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Karena orang Quraisy mengerti makna Rabb. Orang Quraisy adalah agama Quraisy mirip dengan agama, secara kemiripan mirip dengan agama Nasrani dan Yahudi. Dari sisi mana? Dari sisi bahwa mereka mengenal Allah tapi dengan pengenalan syirik. Karena di Quraisy adalah keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail membawa agama sama dengan agama Nabi Muhammad, agama Islam. Tauhidnya sama, namun lambat laun berubah. Terjadilah kesyirikan. Sehingga mirip dengan agama Nasrani
dibawa oleh Nabi Isa. Agama Nabi Isa adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian berubah di belakang hari sehingga masih ada keyakinan Allahnya, namun sudah bercampur dengan kesalahan dan kesalahan yang dia adalah kesyirikan. Taib. Mari kita kembali kepada la ilaha illallah yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin seperti yang saya katakan tadi. Dia yakin yang menciptakan saya Allah, yang mengatur hidup saya Allah, dan dia merasa dia sudah memenuhi ketentuan daripada la ilaha illallah, padahal belum. La ilaha illallah itu harusnya setelah Anda yakini seperti ini, Anda harus seperti ini. Gitu loh. Yang menghidupkan saya adalah Allah. Berarti saya meyakini satu-satunya yang menghidupkan saya adalah Allah. Yang memberikan rezeki kepada saya Allah ini apa? Rabb ya. Yang memberi rezeki kepada saya adalah Allah. Maka saya harus mengilahkan dia. Saya minta rezeki hanya kepada Allah. Ini dia ilah. Rabb, ilahkan dia. Dia Rabb kita, kita ilahkan dia. Kita mengibadati hanya dia, tidak ada yang lain. Yang memberikan jabatan, pangkat, kedudukan kepada manusia siapa? Allah. Berarti kalau kita minta jabatan kepada siapa kita minta? Lalu kalau mintanya ke dukun? Terjadi penyelewengan la ilaha illallah. Bisa nampak Bapak? Yang memberikan jabatan kepada, yang mengatur alam semesta termasuk jabatan adalah Allah. Berarti Allah ya. Rabb itu keyakinan yang benar. Rabb yang Allah yang mengatur segala urusan. Allah yang mengatur jabatan dan pangkat dan seluruh yang berhubungan dengan karir kita. Allah ya. Taib. Itu baru keyakinan kita bahwa Allah adalah Rabb. Apa yang harus kita lakukan ketika minta dilanggengkan jabatan itu, minta ditingkatkan jabatan itu, harusnya minta satu-satunya kepada Allah. Yang menurunkan hujan siapa? Allah. Menurunkan hujan adalah Allah. Itu baru Rabb. Allah Rabb. Karena Allah menurunkan hujan. Perbuatan Allah kepada manusia, maka ilahkan dia. Maka ibadati dia. Ketika kita minta hujan, mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Ketika para tidak normal, ketika kita minta kepada para tidak normal, apa yang terjadi? Kita yakini Allah sebagai Rabb, lalu kita ilahkan selain Allah. Ketika makna ilah ini tidak dapat dengan kerancuan terjemahan Rabb dan ilah dalam bahasa Indonesia, akhirnya manusia mengira saya tetap di atas la ilaha illallah, padahal perbuatannya sudah melenceng dari la ilaha, dan ini yang paling berbahaya. Cobalah lihat. Kalau di negeri saya ada, semoga di sini tidak ada, tapi mungkin ada juga. Kadang-kadang ketika seorang mau walimah, mau pesta, kemudian di atas mulai mendung, orang cari pawang hujan. Orang cari apa? Pawang hujan. Di negeri saya ada, nggak tahu kalau di sini ada apa enggak? Ada apa enggak sih? Ada juga kan? Kenapa pawang hujan loh gitu loh? Ada apa denganmu wahai muslim? Tanyakan kepadanya, yang menurunkan hujan siapa? Allah. Yang menahan hujan supaya nggak turun siapa? Lo mintanya kepada pawang hujan. Ketika dia meminta kepada pawang hujan, secara bahasa Arab dia sudah mengibadati pawang hujan. Dia sudah menjadikan pawang hujan ilahnya. Sehingga kalau dia telah menjadikan pawang hujan sebagai ilahnya, dia tidak lagi memiliki la ilaha illallah. Ketika dia meyakini Allah yang memberi rezeki, kemudian dia minta kelapangan rezeki kepada selain Allah, maka dia tidak lagi la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah hanya Allah satu-satunya, nggak ada yang lain. La ilaha illallah, hanya ilahku satu-satunya adalah Allah, tidak ada yang aku ilahkan kecuali hanya Allah,
Berarti kalau ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat, tidak lagi la ilaha illallah. Ini dia kesyirikan. Di pintu ini banyaknya masuk kesyirikan di dalam perilaku banyak muslim dan muslimah di permukaan bumi. Dan kita berharap, sangat berharap Allah ampuni karena ketidaktahuan. Namun secara konsekuensi ilmu, orang yang sudah menjadikan selain Allah sebagai ilah, hapus la ilaha illallahnya. Karena dia telah melakukan hal yang bertabrakan 180 derajat dengan la ilaha illallah. Dia telah menghancurkan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan dengan perbuatannya. Sama dengan orang yang mengatakan, kemarin saya ke Bandung. Kata dia kemarin saya ke Bandung. Padahal kemarin dia masih ada di Jakarta. Secara perbuatan dia di Jakarta. Namun ucapannya kemarin saya ke Bandung. Ucapan dia kemarin saya ke Bandung gak laku. Karena ucapan itu dianggap apa? Dusta. Perbuatannya sudah berbeda dengan ucapannya. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, lalu kemudian perbuatannya berbeda dengan la ilaha illallah, perbuatannya itu yang menghancurkan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Perkataan manakala berbeda dengan perbuatan, yang dinilai orang perbuatan bukan perkataan. Sehebat apapun orang itu mengatakan Allah ilah saya mengilahkan Allah, dalam amalan ternyata dia mengilahkan selain Allah. Maka dari sini coba lihat Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, apabila kita minta kesembuhan kepada selain Allah, termasuk kepada dokter loh. Tak boleh minta kesembuhan kepada dokter. Dokter nggak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu hanyalah Rob. Yang menyembuhkan itu hanyalah Rob. Satu-satunya adalah Allah. Dan ini berhati-hati kita ketika kita minta kesembuhan kepada dokter. Dokter nggak bisa menyembuhkan. Buktinya dokter sakit. Kalau dia memiliki kesembuhan, dia nggak bakalan sakit karena kesembuhan di tangannya. Terbukti dokter jantung mati karena sakit jantung. Dokter paru-paru meninggalnya disebabkan paru-paru juga, sebagian ya yang saya maksud. Menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kesembuhan. Dia hanya punya ilmu tentang resep obat. Maka kita minta kepadanya ilmu itu. Ilmu untuk menangani penyakit, kita minta kepadanya ilmu untuk menangani penyakit yang telah dia pelajari. Kesembuhan kita minta kepada Allah. Kenapa? Yang menyembuhkan satu-satunya adalah Allah. Maka tidak boleh minta kesembuhan kepada selain Allah. Nabi Muhammad SAW mengatakan la shifa'a illa shifa'uk, tidak ada yang menyembuhkan kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu ya Rabb. Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran mengatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit yang menyembuhkanku adalah Allah, karena Rabb adalah Allah satu-satunya. Maka termasuk menyembuhkan orang yang sakit itu perbuatan Rabb, maka tidak boleh diminta kepada selain Allah. Kalau mintanya kesembuhan itu kepada dokter adalah kesyirikan, minta kesembuhan itu kepada dukun adalah kesyirikan. Tapi kalau minta kepada dia ilmu yang telah dia pelajari tentang resep obat, sakit saya ini, tolong dok apa resepnya, saya harus minum apa dok, itu benar. Tapi tolong sembuhkan anak saya, tolong selamatkan anak saya, anak dokter aja sakit. Dokter itu sendiri sakit. Dalam perjalanan haji, kita berangkat satu kafilah lebih kurang 1 bulan dengan seorang dokter. Ternyata dokter itu yang kerjaannya memberikan resep kepada jamaah haji dalam kafilah kita itu, dia tiap hari minum obat. Karena saya sekamar dengan dia, tiap hari saya lihat minum obat. Dok, minum obat. Ya Ustadz, saya punya riwayat jantung, saya harus minum obat tiap hari. Saya saja yang tidak dokter nggak minum obat tiap hari. Berarti kita kembali kepada yang tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pahami beda antara kalimat Rob dengan kalimat ilah. Tahu kita apa kalimat Rob, membuat kita meyakini hanya Allah yang memberi, yang menghidupkan kita, hanya Allah yang mengatur segala urusan kita, hanya Allah
yang menurunkan hujan, hanya Allah yang membagi-bagi rezeki, hanya Allah satu-satunya yang memberikan kepada kita pangkat dan jabatan, hanya Allah satu-satunya yang menyehatkan kita, hanya Allah satu-satunya yang melindungi perjalanan kita, hanya Allah satu-satunya yang membuat panen kita jadi pada tahun ini, hanya Allah satu, seperti itu. Kalau kita melaut, hanya Allah satu-satunya yang menjaga kita di laut. Ketika kita yakini itu, harus kita jadikan dia ilah, maka mintanya hanya kepada Allah. Minta diamankan dalam perjalanan hanya kepada Allah, minta diamankan dalam melaut hanya kepada Allah, minta rezeki ketika melaut hanya kepada Allah, minta pengamanan ketika kita harus masuk ke dalam hutan hanya kepada Allah. Kalau sudah minta kepada selain Allah, maka kita telah menjadikan selain Allah adalah ilah kita. Ketika kita menjadikan selain Allah adalah ilah kita, kita telah melakukan sesuatu yang bertabrakan 100% dari la ilaha illallah. Dan ini suatu keanehan yang luar biasa terjadi. Tanyakan kepada orang mukmin, orang yang beriman, siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang bisa nahan hujan? Allah. Kalau Allah ingin turunkan, adakah orang yang mampu menahannya? Nggak ada. Kenapa minta kepada pawang? Ada apa? Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang mengatur rezeki di permukaan bumi? Allah. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala ingin menahan rezeki, adakah orang yang bisa melancarkannya? Jawabannya tidak. Kenapa minta ke dukun? Siapa yang mengamankan Anda ketika melaut? Allah. Kalau Allah ingin mendatangkan petaka di laut itu, apakah ada seseorang yang bisa menyelamatkan dirimu? Jawabannya tidak. Kenapa minta kepada selain Allah keamanan itu? Seperti yang dilakukan sebagian kaum muslimin ketika melaut, minta kepada penjaga laut agar perjalanannya aman. Tanyakan kepadanya, kalau Allah ingin memberikan bencana di laut, naudzubillahi min dzalik, apakah ada seseorang, sesuatu selain Allah yang bisa mengamankan dirimu di laut nanti malam? Jawaban dia tidak. Lalu kenapa minta kepada selain Allah? Kalau selain Allah itu tak mampu, tak bisa melakukan apapun, kenapa minta kepada dirinya? Inilah yang terjadi di tengah kehidupan kaum muslimin. Disebabkan apa? Disebabkan cerita-cerita orang, disebabkan keyakinan yang beredar dari mulut ke mulut, akhirnya menjadi sebuah keyakinan. Dari sebuah keyakinan berubah menjadi sebuah peribadatan kepada selain Allah. Maka lihatlah, sebagian kaum muslim melakukan ritual di tepi pantai, yang ritual itu sangat mirip dengan ritual orang-orang yang non-Islam. Mereka bawa sesuatu ke laut, mereka tebarkan di laut, berharap berkah. Selain agama Islam, mereka datang juga ke laut, menebar sesuatu kepada laut, berharap ridho dewa mereka. Apa yang berbeda coba? Sebagian kaum muslimin membawa tumpengan, diletakkan di depan pohon, berharap penjaga pohon itu tidak marah. Apa yang berbeda dengan selain Islam yang membawa tumpengan di depan pohon, meyakini dewa yang penjaga pohon itu supaya memberikan berkah dalam hidupnya? Apa yang berbeda coba? Telah terjadi hal yang sama di dalam peribadatan. Yang ini minta kepada penjaga laut, yang ini minta kepada dewa yang dia yakini memberikan berkah di laut. Yang ini minta kepada penjaga gunung, dan ini minta kepada dewa yang dia anggap memberikan berkah kepadanya di gunung itu. Lihat, kesyirikan sama, satu wajah, satu pelaksanaan. Namun yang satu terkena syubhat orang Islamnya. Dia anggap itu tidak menghilangkan atau tidak bertabrakan dengan la ilaha illallah. Padahal itu bertabrakan hebat dengan la ilaha illallah, bahkan 180 derajat berbeda dengan la ilaha illallah. Sekali lagi saya menyampaikan ini dengan harapan umat Islam faham dan mengerti sesuatu yang berhubungan dengan la ilaha illallah, dan menjaga la ilaha illallah itu bertahan dalam hidup kita sampai mati. Karena kalau kita wafat dalam la ilaha illallah kita masih bertahan, maka orang yang wafat la ilaha illallahnya masih bertahan dan tidak runtuh dengan perbuatannya yang melanggar la ilaha illallah, maka orang ini pasti ke surga. Pasti ke surga. Orang yang masih punya la ilaha illallah ketika wafat pasti ke surga.
Pasti, nggak ada yang kekal di neraka. Soal apakah dia ke surga tanpa singgah atau singgah itu urusan yang lain. Kalau toh pun akhirnya dosanya, karena banyak dosanya tidak diampuni oleh Allah, lalu Allah bakar di neraka, sebatas dosa yang ada, setelah itu dia akan diangkat ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan pernah di neraka untuk selama-lamanya. Kalau toh pun masuk neraka, tentu harapannya diampuni oleh Allah dosa dan kesalahan kita, sehingga dimasukkan surga tanpa singgah ke neraka. Ini harapan semua kita. Dan orang yang seperti hanya orang yang wafatnya la ilaha illallahnya masih bertahan. Semoga bermanfaat. Dan kita buka beberapa kesempatan untuk bertanya jawab, masih ada waktu untuk bertanya jawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Ustaz mengenai contoh mengenai dokter tadi Ustaz. Ana ingin bertanya mengenai ikhtiar. Jadi misalnya kita sakit, kita memilih-milih dokter Ustaz. Misalnya kita kayaknya saya lebih cocok ke dokter ini, mungkin dia lebih ilmunya itu lebih ahli di bidangnya dibandingkan si dokter yang lain gitu. Apakah itu bertentangan dengan la ilaha illallah Ustaz? Karena di satu sisi kita berharap dari ilmu dia itu Ustaz. Jadi seakan-akan ilmu dia itu ada pengaruh dari dengan resep Baik. Baik. Kita ulangi pertanyaan, ketika kita akan berobat kita pilih-pilih dokter, kita beranggap dia lebih ahli sehingga kita pergi ke sana, harapannya atau ketika dia lebih ahli di bidang itu dia bisa memberikan resep yang lebih pas untuk penyakit kita sehingga kita berharap kesembuhan lebih cepat, begitu ya. Apakah ini bagian daripada kesalahan dalam berikhtiar? Taib. Sekarang begini, saya ingin tanya Anda sebuah pertanyaan, tolong dijawab. Anda punya perusahaan, ingin pilih-pilih karyawan akuntansi. Apakah Anda pilih anak tamat SMA atau S2 akuntansi? Nah, apa bedanya dengan dokter tadi? Nah, itu dia. Apa bedanya dengan dokter tadi? Kita punya perusahaan, kita ingin seorang akuntansi. Ada anak SMA, tapi dia belajar akuntansi juga. Ada tamat S2 akuntansi. Mana yang akan kita dulukan? Kita akan dulukan yang S2 atau S1, minimal S1 akuntansi. Kenapa? Karena dia punya ilmu tentang akuntansi yang lebih daripada anak-anak yang belajar akuntansi di tingkat SMA. Atau sebaliknya S1 dengan S3 misalnya. Misalnya. Tentu yang mendalami lebih dalam, lebih mengerti, bahkan mengerti masalah ini, masalah perpajakan, masalah segala macam aturan-aturan akuntansi dia mengerti, sehingga harapannya dengan mengertinya dia itu dia bisa mengatur alur keuangan perusahaan kita sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga tidak mempusingkan kita ini itu dan segala macam. Apa bedanya dengan dokter itu? Kita hanya melihat dia lebih dalam ilmunya. Yang ini memang dokter bedah, tapi ini dokter bedah khusus bagian usus. Lalu kita, karena kita masalah kita di usus, kita pergi ke dokter bedah spesialis usus misalnya. Tidak ada masalah, itu ikhtiar. Nah, ikhtiar itu berangkat dari yaitu tadi ilmu seseorang, gitu. Ilmu seseorang. Namun tetap bukan dia yang menyembuhkan. Bukan dia yang menyembuhkan. Itu ikhtiar kita untuk pergi kepada orang yang mempelajari ilmu itu lebih dalam dari yang lainnya. Namun hati kita tetap Allah yang menyembuhkan. Wallahu a'lam. Kita pernah menemukan orang-orang yang berobat dengan dokter-dokter ahli dalam makna yang kita ketahui sekarang di rumah sakit ternama, nggak sembuh. Ternyata nggak sembuh juga. Akhirnya sudah malas, keluarganya sudah merasa kayaknya nggak ada kemajuan setelah 2 pekan, 3 pekan di rumah sakit, pulang berobat dengan tabib-tabib yang mengerti resep kampung, sehat alhamdulillah. Kadang-kadang juga seperti itu. Karena kesembuhan Allah berikan dan kita disuruh berikhtiar. Di sini nggak dapat, ikhtiar dengan cara yang lain. Namun tidak boleh berikhtiar dengan cara yang dilarang oleh syariat. Garis bawah itu, tidak boleh berikhtiar dengan cara yang dilarang syariat. Contoh,
Apa masalahnya saya berobat ke dukun begini, dukun A, dukun B yang bisa menyembuhkan gitu. Apa bedanya dengan kalian berobat ke dokter? Kita katakan berobat ke dokter ikhtiar yang diizinkan Allah. Berobat ke dukun ikhtiar yang dilarang Allah. Karena kita dilarang pergi ke dukun oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW. Maka berobat ke dukun terlarang, ikhtiarnya terlarang. Sama dengan kita mencari nafkah terbagi dua, mencari nafkah dengan yang diizinkan syariat, mencari nafkah dengan cara yang dilarang syariat. Nah, ini kadang-kadang menjadi titik kerancuan, titik manusia merasa bahwa ini bukan kesyirikan. Anda berobat ke dokter, Anda minta saya berobat ke dukun. Ini sama-sama saja kalian berikhtiar ke dokter, kami berikhtiar sembuh tapi melalui dukun. Kita katakan ikhtiar saya diizinkan Allah, bahkan diperintahkan. Innallaha lam yunzil da'an illa anzalalahu dawa'an fatadawau. Allah tidak pernah menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan bersamanya obat, maka berobatlah kalian. Allah tidak pernah menurunkan sebuah penyakit, kata Nabi, melainkan menurunkan bersamanya obat, maka berobatlah kalian. Namun ini disuruh Allah, yang kedukunnya dilarang. Maka ini ikhtiar halal, ini ikhtiar haram. Dan sedikit hadis Nabi tadi, Allah tidak pernah menurunkan penyakit melainkan bersamanya Allah menurunkan obat, maka berobatlah. Hadis ini membuat kita tidak yakin kalimat yang kita dengar dari sebagian orang, penyakit ini nggak ada obatnya. Penyakit ini nggak ada obatnya. Dari sebagian lisan orang yang berbicara, Anda dapat penyakit ini penyakit nggak ada obatnya. Rasul mengatakan, Allah tidak turunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan bersamanya obat. Berarti seluruh penyakit yang ada di permukaan ini ada obatnya. Soal Anda belum tahu itu urusan Anda, tapi obat itu pasti ada gitu. Oleh karena itu kita tidak yakin dengan perkataan mereka yang mengatakan penyakit Anda ini nggak ada obatnya. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Di kampung Ana Ustaz, ada seseorang yang berhaji, dia bikin rumah, tanam kepala kambing di bawah pintu. Gimana hukumnya Ustaz? Apa membatalkan hajinya atau gimana Ustaz? Orang pergi haji, lalu menyembelih kambing, kepala kambing ditanam di depan pintu. Apa yang mereka yakini? Kepada siapa mereka meminta? Pertanyaan terus tanyakan, kepada siapa mereka meminta keselamatan itu? Siapa yang memberikan persyaratan itu? Buat persyaratan. Pertanyaan baik, siapa yang memberikan? Tanya terus, siapa yang memberikan persyaratan itu? Akan sampai nanti kepada sesuatu, yaitu ya beginilah keyakinan kami di kampung ini gitu. Akhirnya berujung ke situ. Ya. Bahkan saya mendengarkan dari seorang muslim di kampung dia kalau ada orang pergi haji, itu yang nyusun baju-baju di koper harus kiai. Kalau enggak hajinya enggak selamat. Ini telah menjadikan kiai itu ilah. Karena minta keselamatan kepada kiai. Ketika dia minta keselamatan kepada kiai, dia telah menjadikan kiai itu ilah. Berarti tidak lagi la ilaha illallah. Berarti dalam hidupnya ada la ilaha illallah wa kiai. Tidak ada ilah kecuali Allah dan kiai. Itu yang terjadi. Padahal harusnya la ilaha illallah. Nah, sesuai dengan kepala kambing tadi. Siapa yang memerintahkan untuk sembelih kambing, lalu letakkan kepala kambing itu di depan pintu rumah agar kita selamat perjalanan? Berarti, saya mintanya kepada Allah. Lalu kapan Allah menyuruh kita menyembelih kambing dengan cara yang seperti itu? Kalau mintanya kepada Allah pasti ada aturannya. Pasti ada aturannya. Ternyata Allah tidak pernah memberikan aturan itu artinya aturan selain Allah yang kita lakukan. Yang terjadi apa? Yang terjadi mereka telah meminta kepada selain Allah. Dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh selain Allah itu, cara-caranya seperti itu. Mirip dengan orang yang
melaut sembelih ayam. Lalu darah ayamnya ditebar di air laut dan sedikit diberikan di kapal mereka. Kepada siapa Anda meminta? Kepada Allah. Kapan Allah menyuruh Anda untuk sembelih ayam dengan cara yang seperti ini? Tak pernah berarti minta kepada selain Allah. Hal-hal yang seperti inilah, ya, dengan orang mengerti apa itu la ilaha illallah, dia bisa mendeteksi ini syirik loh. Ini syirik loh. Kita sudah meminta kepada selain Allah. Kita sudah menggantungkan harapan kita kepada selain Allah. Kita sudah bertawakal kepada selain Allah. Kita sudah minta pengamanan dari hidup kita kepada selain Allah. Kita sudah minta pengamanan perjalanan kita kepada selain Allah. Kita sudah minta rezeki kepada selain Allah. Kita sudah minta hidup kita diberkahi kepada selain Allah. Misalnya ada si A datang kepada saya misalnya, Ustadz, tolong jadikan keluarga saya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Misalnya, ini misalnya saja. Tolong jadikan keluarga saya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau dia minta itu kepada saya, maka dia telah menjadikan saya ilah. Karena minta agar keluarga kita sakinah mawaddah warahmah hanya boleh kepada Rabb yang bisa menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau dia minta resep, kita punya. Kita belajar resepnya, gitu loh. Ustadz, bisa enggak kajian di rumah saya, materinya seputar bagaimana menjadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu benar. Karena yang dia minta apa? Resep. Resepnya kita belajar. Bagaimana hak menjadi suami, hak dan kewajiban suami, bagaimana hak dan kewajiban istri, bagaimana menjadi suami yang benar secara syariat, bagaimana menjadi istri yang benar sebagai syariat. Kalau terjadi polemik apa yang harus dilakukan, kita punya resepnya. Bagaikan dokter belajar ilmu resep, kita juga belajar ilmu resep. Kalau itu yang dia minta kepada orang yang benar dan meminta dengan cara yang benar. Tapi kalau dia minta, Ustadz, tolong berkahi hidup saya. Coba lihat. Berkahi hidup saya nggak bisa memberikan berkah. Yang memberikan berkah satu-satunya adalah Allah. Begitu orang yakin ketika kepala kita sudah diusap, ya hidup saya berkah ini. Coba lihat tuh. Coba lihat. Kalau sudah, apalagi mungkin minum air sisa Pak Yai lalu diminum, bismillah. Wah, ini air yang akan memberikan berkah kepada saya. Ada apa? Yang memberikan berkah Allah, bukan siapa-siapa. Maka mintanya hanya kepada Allah. Lihat, tak terasa tipis gara-gara tidak mengerti makna Rabb dan ilah. Ketika dia bisa membedakan mana makna Rabb, mana ilah, dia bisa mengerti bahwa kalau begini saya telah menjadikan orang ini ilah. Berarti tidak la ilaha illallah lagi. Semoga bermanfaat. Sampai di sini pertemuan kita karena waktu yang memang membatasi. Semoga kita bertemu pada kesempatan yang lain dengan bahasan yang berbeda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.